Kota Tegal dikenal sebagai Tegal Bahari. Maka kita optimalkan kawasan-kawasan wisata yang ada dengan mengembangkan Pantai Alam Indah sebagai salah satu destinasi wisata yang akan menjadi unggulan. Kemudian juga kita memiliki lokasi Lawang Satus, Van Tegal, tempat-tempat yang bagus untuk swafoto dan lain sebagainya. Dan kita terus bangun infrastruktur, termasuk menyiapkan beberapa lahan parkir untuk parkir bis dan sebagainya, sehingga dalam jumlah besar mereka ketika hadir Kota Tegal bisa terfasilitasi dengan baik. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin, kali ini di program Tribun Topik. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Kota Tegal dan spesial, pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan Sekda Tegal. Di sini ada Bapak Agus Dwi Sulistiantono. Langsung saja kita akan menyapa Tribuners. Halo Pak Agus. Halo, selamat siang. Selamat siang, kabarnya bagaimana Pak? Kabarnya baik, terutama juga bagi teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada, dan juga Mbak Elin. Oke, Pak sibuk apa nih Pak Agus? Ya, seperti biasanya untuk pemerintahan itu ketika akhir tahun, kita punya tanggung jawab beberapa penyelesaian tugas-tugas kita. Pertanggungjawaban juga mencapai akhir tahun itu juga semakin banyak. Oke, gitu. Tapi tetap semangat selalu. Harus selalu semangat. Oke, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan hadir di Tribun Topik kali ini. Dan Tribuners, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekda. Ini yang pertama saya menanyakan terkait ini Pak. Apa sih hal yang paling mengesankan selama 5 tahun Pemkot Tegal ini Pak? 5 tahun terakhir yang mengesankan apa nih Pak? 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bapak Haji Dede Yon Supriyono gitu ya. Iya. Jadi terima kasih ya Mbak Elin dan seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Pemerintah Kota Tegal sudah selama 5 tahun ini kami berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Bapak Haji Dede Yon Supriyono SEMM. Sebuah masa yang tidak sebentar, tetapi mungkin dalam sekian waktu itu banyak hal yang mengesankan yang mungkin tidak akan pernah terlupakan kami dalam pelaksanaan pemerintahan itu untuk selanjutnya. Jadi suasana yang dibawa oleh beliau adalah banyak hal inspiratif yang membuat kita semakin termotivasi, semakin bersemangat untuk memberikan warna-warna baru kepada masyarakat di dalam aspek pelayanan publik, aspek pemerintahan, aspek pendidikan, aspek kesehatan dan lain sebagainya. Oke, gitu. Tadi sempat disebutkan Pak ada hal-hal inspiratif dari Pak Dede atau Wali Kota ini. Ya. Apa nih Pak? Boleh dong spill-spill ke Tribuners nih? Ya. Apa aja? Oh ya, hal-hal yang paling kalau bisa saya globalkan dalam satu kata, itu sesuatu yang amazing. Sehingga amazing itu sesuatu yang mungkin banyak orang tidak akan terbayangkan sebelumnya, dan itu menjadi sebuah wujud daripada karya-karya kepemimpinan beliau selama 5 tahun di Kota Tegal. Jadi kalau kita lihat misalkan secara fisik itu kalau dulu kita melihat area alun-alun dan sekitarnya, orang yang sudah lama tidak datang ke Tegal, mereka kemudian datang ke Tegal, mereka akan melihat suasana yang sangat berbeda. Di situ sekarang sudah menjadi area publik yang sangat menyenangkan, bukan hanya bagi anak muda, tapi juga seluruh usia. Anak-anak, mereka bisa bermain di alun-alun, mereka bisa juga menikmati keramaian di Jalan Pancasila dan sekitarnya. Termasuk bagaimana bisa mewujudkan Kota Tegal ketika ada orang luar daerah hadir di stasiun naik kereta api, kemudian mereka turun, maka pemandangan pertama yang mereka lihat adalah indahnya Masjid Agung Kota Tegal dengan disertai panorama alun-alun dan lain sebagainya. Itu hal-hal inspiratif, termasuk dalam hal yang non-fisik tentu. Non-fisik itu adalah bagaimana kita diajarkan untuk selalu out of the box. Bagaimana kita menyelesaikan semua persoalan itu tidak harus selalu seperti biasanya. Sehingga itu akan sangat mewarnai di dalam bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk diantaranya adalah bagaimana beliau mengajak supaya Kota Tegal ini betul-betul bisa hadir mewarnai kehidupan masyarakat melalui berbagai hal yang mungkin bisa ditampilkan sesuai dengan karakteristik dan kondisi lokal Kota Tegal sendiri. Oke, luar biasa. Tapi setuju sama suasana baru itu, Bapak. Teman saya di Tegal betah banget soalnya, Pak. Oh iya. Sampai pengen balik terus ke Tegal, Tribuners. Ya. Baik, Pak. Tapi selama 5 tahun terakhir ini gebrakan-gebrakan apa aja sih, Pak, dari Pak Dede sendiri? Ya, secara fisik dan secara non fisik ya tentu.
Ketika secara fisik tentu adalah bagaimana tadi yang saya sampaikan, bagaimana mewujudkan ikon-ikon Kota Tegal yang selama ini sudah ada, tetapi belum terpoles dengan baik. Sekarang kita memiliki Lawang Satus, kita memiliki Van Tegal atau tempat PDAM ketinggian yang tadinya orang nggak bisa melihat, sekarang sudah bisa melihat. Kemudian area Jalan Pancasila yang sekarang bisa menjadi pusat hiburannya masyarakat, pusat bertemunya masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian area-area yang lain termasuk diantaranya nanti adalah alun-alun dan lain sebagainya. Termasuk pengembangan di Jalan Ahmad Yani yang merupakan impian kita bersama untuk mewujudkan Kota Tegal menjadi kota wisata yang menarik seperti halnya misalkan kota Jogja dan Malioboro dan lain sebagainya. Terus untuk bagian yang non fisik tentu kita diberikan satu hal-hal baru bagaimana menyiapkan sumber daya manusia baik dalam sisi pendidikannya, visi kesehatan dan lain sebagainya supaya lebih terjamin dibandingkan dengan sebelumnya. Kota Tegal sekarang sudah universal health coverage untuk kesehatannya, seluruh 98 kita menuju 100% warga Kota Tegal akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Demikian pula hal-hal yang lain yang ingin kita pastikan bahwa itu akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Tadi sempat disebutkan, sempat disinggung terkait SDM dan juga pendidikan. Betul. Selama 5 tahun terakhir sendiri pembangunannya seperti apa nih Pak, dari sudut pandang Sekda nih? Untuk pembangunan kesehatan kita tadi saya sampaikan, yang pertama adalah bagaimana kita pada awal pemerintahan beliau bagaimana kita menghadapi situasi COVID-19. COVID-19 di mana banyak daerah yang kemudian mereka gagal mengelola itu sehingga banyak warganya yang kemudian terpapar COVID-19 dan mengalami kematian. Alhamdulillah Kota Tegal juga bisa mengelola itu. Kalau pada masa itu beliau sangat terkenal sekali dengan master lockdown-nya. Betul Master sekali. lockdown itu memberikan sebuah inspirasi yang pada akhirnya walaupun pada awalnya sempat banyak orang mencibir, tetapi pada akhirnya menjadi model bagi Kementerian Kesehatan ketika mendorong adanya pembatasan sosial bermasyarakat. Itu juga konteksnya hampir sama. Jadi sesuatu yang orang tidak bayangkan itu beliau bisa pikirkan untuk bisa diwujudkan segera. Kemudian di dalam bidang yang lain termasuk diantaranya adalah bagaimana beliau juga mendorong kita untuk melibatkan sebanyak mungkin masyarakat di dalam program pembangunan kesehatan juga. Program pembangunan kesehatan itu diantaranya adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk mereka ikut serta di dalam Germas. Germas, gerakan masyarakat itu juga bagaimana mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah di dalam bagaimana mengatasi stunting misalkan, bagaimana kontribusi masyarakat ketika di wilayahnya ada bayi, ada balita yang mengalami kondisi yang tidak bagus kesehatannya, kemudian mereka berupaya untuk berkontribusi melalui pemberdayaan masyarakat yang ada di situ. Nah, hal-hal ini yang kemudian menginspirasi kita semua untuk kita semakin bersemangat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, tadi juga disebutkan juga sektor pariwisata nih Pak. Apakah sedang ada gencar-gencarnya promosi pariwisata Pak untuk Kota Tegal Pak? Melihat tadi beberapa ikon-ikon sudah dibangun dengan sedemikian rupa sampai orang yang datang ke Tegal betah ke Tegal. Itu seperti apa pembangunan wisatanya nih? Ya, melihat karakteristik Kota Tegal itu tol saja tidak melalui Kota Tegal. Artinya dalam satu sisi kita harus sadar bahwa potensi lokal yang paling memungkinkan adalah bagaimana kita sebagai daerah yang berada di pinggir pantura dan terkenal dengan wisata bahari. Kota Tegal dikenal sebagai Tegal Bahari. Maka kita optimalkan kawasan-kawasan wisata yang ada dengan mengembangkan Pantai Alam Indah sebagai salah satu destinasi wisata yang akan menjadi unggulan. Termasuk bagaimana mengoptimalkan beberapa pantai lain yang ada di sekitar Pantai Alam Indah. Ada Pantai Muareja, ada pantai yang ada di sebelah baratnya, sehingga itu nanti yang akan kita kembangkan menjadi potensi pariwisata yang lain. Oke, berarti memang menjadi salah satu unggulan nih untuk pariwisata. Pariwisata, Kota Tegal harus menjadi kota pariwisata, kota event, kota yang di mana masyarakat ketika belum datang ke Kota Tegal, mereka belum seperti hadir di wilayah-wilayah sekitar sini. Oke, baik. Pak, pembangunan pariwisata ini kan nggak bisa tanpa ditopang infrastruktur. Betul. Pasti orang kalau berpikir pengen wisata ke Tegal nih, tapi infrastrukturnya seperti apa? Nah, selama 5 tahun belakangan ini pembangunan infrastrukturnya seperti apa di Pak Kota Tegal? Ya, yang pertama wilayah-wilayah yang paling dekat dengan wilayah perkotaan kita sekarang ini. Bagaimana wilayah sekitar alun-alun kita kembangkan menjadi area publik.
area di mana masyarakat bisa lagi menikmati swafoto dengan nyaman. Bagaimana mengembangkan potensi kita yang ada di pantai. Di pantai kita kembangkan beberapa layanan yang masyarakat sendiri selama ini hanya bisa memperoleh di pantai-pantai yang ada di jauh sana. Sekarang kita siapkan di Kota Tegal. Sehingga Kota Tegal sempat kita siapkan ada ada macam-macam destinasi yang lain, sehingga setidaknya masyarakat bisa menikmati suasana di pinggir pantai dengan nyaman. Termasuk pengembangan beberapa kawasan pantai yang lain, seperti Pulau Kodok dan lain sebagainya, yang nanti kita akan kembangkan terus bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan wisata yang baru di Kota Tegal. Oke, luar biasa sekali. Kalau wisata nggak jauh-jauh dari ekonomi, Pak. Sektor ekonomi Tegal seperti apa hari ini, Pak? Ya, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun ke tahun sejak tahun 2019, kita sempat turun dan sempat turun pada saat kita COVID. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Tegal itu mencapai 5,77. Memang pada saat COVID kita mulai penurunan sampai minus 2,29. Tetapi setelah pasca COVID kita sudah meningkat menjadi 3,21 dan sekarang sudah 5,16. Nah, itu adalah sebuah hasil dari bagaimana mengoptimalkan masyarakat yang bekerja di Kota Tegal dalam bidang perdagangan, bidang jasa, untuk itu berkontribusi di dalam meningkatkan perekonomian Kota Tegal. Kita fasilitasi seluruh PKL yang ada untuk mereka bisa menikmati pembangunan Kota Tegal ini dan memberikan kesempatan mereka, menyediakan tempat bagi mereka juga, dan sekarang kita sedang proses untuk mengajak mereka lebih dekat lagi dengan area-area wisata yang ada di sekitar alun-alun. Kita siapkan lahan, kita sewakan lahan, dan kita siapkan untuk tempat bagi para PKL. Oke, berarti ada program khusus nih untuk para pelaku ekonomi nih, Pak? Pelaku ekonomi yang menjadi salah satu penopang dalam sektor ekonomi kita. Kalau UMKM sendiri, Pak, di Kota Tegal seperti apa? Apakah mulai bergeliat, apakah semakin menjamur atau seperti apa nih, Bapak Wali Kota Tegal sendiri sudah mencanangkan 1.000 UMKM. Artinya 1.000 itu bukan angka saya 1.000 saja, tapi bagaimana mendorong sebanyak mungkin masyarakat untuk bukan hanya tergantung kepada mencari pekerjaan, tetapi mereka juga diajak untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang lain maupun bagi dirinya sendiri. Sehingga kemudian tumbuhlah para wirausaha muda, mereka didorong, diberikan permodalan dan lain sebagainya. Dan itulah yang nanti akan menjadi model bagaimana ketika anak selesai kuliah, selesai sekolah, bukan hanya mencari pekerjaan, tapi mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, baik. Kalau terkait PAD sendiri, Pak, pendapatan anggaran daerah Kota Tegal, seperti apa selama 5 tahun ini? Apakah fluktuatif atau mungkin cenderung naik nih, Pak, selama 5 tahun? Seperti apa? Ya, terkait dengan pendapatan asli daerah. Pada saat awal kepemimpinan Bapak Wali Kota Tegal, itu dari target 306 miliar itu kurang lebih yang terrealisasi adalah sekitar 285 miliar. Tetapi sampai dengan tahun kelima beliau ini, kita sudah mentargetkan 420 miliar dalam satu tahunnya pendapatan asli daerah. Artinya telah terjadi peningkatan hampir 100 miliar lebih dalam kurun waktu antara tahun pertama kepemimpinan beliau sampai dengan tahun kelima. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan dan sangat memotivasi kita bahwa kita harus terus meningkatkan potensi ini. Karena tidak bisa selamanya kita hanya mengandalkan kepada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Oke, luar biasa sekali, Pak. Tapi ngomong-ngomong Kota Tegal nih, Pak, terkenalnya apa nih, Pak, kalau Kota Tegal? Tribuners mungkin penasaran, karena nih yang lihat Sejateng, Pak. Oh gitu. Identik dengan apa Kota Tegal ini? Iya, Kota Tegal sendiri ketika Tribuners nanti mampir Kota Tegal kalau belum makan sate kambing itu belum sampai Kota Tegal. Oh gitu. Kita punya kawasan yang khusus di mana di sana para pecinta kuliner sate kambing dan sebagainya bisa hadir di sekitar lokasi tersebut. Kita ada beberapa. Itu adalah paling favorit. Termasuk diantaranya kita juga punya beberapa makanan-makanan khas. Ada ponggol setan, ada soto senggol. Itu adalah sebuah legenda tempat kuliner yang mungkin generasi saya ke atas itu sangat mencintai tempat tersebut. Soto senggol. Oke. Jadi soto khas Tegal yang kemudian membuat aroma cinta rasanya spesial gitu ya.
dan beberapa hal-hal yang lain yang mungkin bisa dinikmati langsung di Kota Tegal. Oke, kalau pariwisata nih Pak, yang harus banget dikunjungi ketika datang ke Kota Tegal apa nih Pak? Kota Tegal silahkan menikmati, kita punya pantai alam indah. Kita punya jajaran pantai yang bersebelahan, ada Pantai Muaraja, Pantai Pulau Kodo, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sekitar alun-alun, kita juga memiliki alun-alun yang bukan seperti alun-alun, tapi kita punya flyer deck yang bisa untuk swafoto dengan bagus, ada air yang keluar seperti air mancur, kemudian juga kita memiliki lokasi Lawang Satus, Van Tegal, tempat-tempat yang bagus untuk swafoto dan lain sebagainya. Dan kita terus bangun infrastruktur, termasuk menyiapkan beberapa lahan parkir untuk parkir bis dan sebagainya, sehingga dalam jumlah besar mereka ketika hadir Kota Tegal bisa terfasilitasi dengan baik. Oke, jadi gitu Tribuners, kalau pengen liburan ke Tegal banyak destinasi wisata, kuliner juga lengkap sekali, langsung aja mungkin. Tribuners harus mampir nanti ke Kota Tegal. Apalagi ini akhir tahun ya Pak, liburan akhir tahun Natal ini. Bisa banget Tegal jadi salah satu referensi Tribuners. Tegal selalu mencanangkan sebagai kota event. Bapak Wali Kota sangat mencintai dengan dunia anak-anak muda. Jadi nanti silakan para milenial, mereka bisa mengunjungi Tegal untuk menikmati event-event yang kita siapkan. Oke, baik. Terakhir Pak, pesan untuk Tribuners, terutama untuk warga Tegal nih, boleh disampaikan? Ya, para Tribuners sekalian, Kota Tegal dengan segala macam karakteristiknya sangat bersemangat sekali ketika teman-teman Tribuners akan berkunjung ke Kota Tegal. Bisa menikmati pariwisatanya, bisa menikmati kulinernya, dan semua hal yang ada di Kota Tegal. Dan Kota Tegal siap untuk memfasilitasi itu semua. Oke, luar biasa sekali. Kota Tegal siap untuk memfasilitasi semuanya, dari wisata, kuliner, dan terutama infrastruktur juga sudah siap ya Pak ya, untuk memfasilitasi Tribuners semua. Nah Tribuners, itu tadi perjumpaan kita dengan Sekda Kota Tegal, ada Bapak Agus. Terima kasih atas kesempatannya loh Pak. Sama-sama Mbak Elin. Terima kasih untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.